Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dimanapun saja berada. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas anugerah kasih-Nya, dan kami senantiasa menyampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan di dalam surat Roma. Surat Roma pasal 8 Surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Satu perikop dengan judul keyakinan iman. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memihak kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bumi, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada istilah yang sering dikatakan, yaitu hidup itu adalah perjuangan. Artinya dalam kehidupan ini, ya, tidak lepas daripada perjuangan. Ya, segala sesuatu yang kita akan capai, untuk mendapatkannya tidak bisa istilahnya tinggal diam, tapi harus ada perjuangan. Ya. Nah, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Roma. Kita tahu Paulus itu seorang yang memperoleh kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Ia yang dahulu sebagai seorang penganiaya orang percaya atau orang Kristen yang sangat kejam, namun diubahkan hidupnya oleh Tuhan, ya, menjadi pengikut Kristus, menjadi rasulnya Tuhan yang dipakai sangat luar biasa. Nah, ketika seseorang menjadi percaya kepada Kristus itu bukan berarti ya hanya enak-enak saja, ya. Tapi harus siap berjuang atau siap berperang, ya, melawan musuh
keselamatan. Ya. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, kita dijadikan miliknya, itu tidak lepas dengan tantangan-tantangan yang selalu menghadang di dalam kehidupan kita. Maka bagi orang percaya, ya meskipun sudah menerima kasih karunia Allah, bukan berarti tinggal diam atau hanya enak-enak, tapi harus siap berperang, berjuang melawan musuh keselamatan, musuh iman. Ya. Sebab ketika orang percaya hanya enak-enak saja, itu akan merugikan diri sendiri. Ya. Akan merugikan sendiri. Ya. Kita tidak mau apa-apa ya, enak ya. Tapi dampaknya ya itu akan merugikan bagi diri sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tuh ya ada pihak lain, kuasa-kuasa gelapan yang tidak ingin, karena kita yang dulu menjadi milik kuasa dunia ini, namun kita sudah ditebus oleh Tuhan, harga yang begitu mahal. Wah, mereka tidak rela, pasti dengan usaha perjuangan apapun dia lakukan untuk menghalang-halangi kita. Nah, maka ketika orang percaya hanya enak-enak, itu akan merugikan dirinya sendiri. Sebagai contoh ya, sebagai contoh di dalam kitab Hakim-Hakim di pasal 3 ya, ayat 1 sampai 6 ya. Itu menceritakan ketika orang Israel itu sudah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir ya, menuju negeri perjanjian, negeri Kanaan ya. Meskipun ada generasi yang tua sudah ya, yang dulu sudah meninggal di padang gurun, tapi generasi selanjutnya ada yang sudah sampai di negeri Kanaan ya. Dikatakan di situ ada bangsa-bangsa di negeri Kanaan dibiarkan Tuhan ya, dibiarkan Tuhan untuk mencoba orang Israel, yang tujuannya adalah Tuhan ingin melatih orang-orang Israel itu untuk berperang ya, untuk menghadapi ya. Ya, kita tahu dalam kisah itu ya, tujuannya hanyalah supaya keturunan orang Israel itu yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Namun kita tahu bahwa ya, mereka atau orang-orang Israel ini menunjukkan sikapnya yang tidak taat ya. Sikapnya yang tidak taat. Apakah tidak berdampak? Ada dampaknya, ada akibatnya ya. Ada akibatnya ya. Ya, ketika mereka tidak taat, bahkan mereka itu senantiasa mengambil, sebagai perempuan mengambil ya orang-orang di Kanaan untuk dinikahkan. Demikian juga ya, laki maupun perempuan. Jadi di situ menjadi kawin campuran dengan orang-orang Kanaan ya. Sudah hendak nurut dengan Tuhan ya, dampaknya kita tahu bagaimana kehidupan mereka yang tidak mau berjuang akhirnya lama-kelamaan dikuasai oleh bangsa-bangsa di Kanaan, ditindas ya, ditekan ya, mengalami penderitaan
Ya, ini menjadi contoh bahwa demikian juga orang-orang percaya yang tidak mau berjuang di dalam memperjuangkan imannya, keselamatan Tuhan berikan bagi kita. Itu seringkali kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak mau berjuang itu seringkali ya tertindas dengan begitu banyak masalah-masalah. Ya, tertindas dengan begitu banyak masalah-masalah. Ya, sangat menderita. Ya, tidak mau taat kepada firman Tuhan, ikut-ikutan dengan cara-cara dunia, cara hidup hanya untuk mengejar kesenangan diri. Tapi lama-kelamaan ya tadinya senang dalam perkara itu, tapi kemudian dampaknya sangat membuat hidup mereka menderita. Ya, tertindas, kadang-kadang juga tindas dengan dosa, dengan hal yang lain, dengan kuasa-kuasa gelapan. Wah, ini juga menimbulkan ya kekacauan ketika sudah rumah tangga, ketika mungkin sekolah, ketika mereka bekerja. Dampaknya itu sangat parah sekali. Ya, tidak ada bedanya dengan orang-orang Israel saat itu ketika mereka tidak taat, ya, tidak taat, dikuasai oleh orang asing, bangsa di Kanaan. Nah, ini sesuatu yang contoh bagaimana ketika bangsa Israel tidak mau berjuang, ya, hidupnya sangat menderita. Nah, Paulus dalam pelayanan Injil, wah, begitu banyak tantangan yang cukup berat. Ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dalam pelayanan, wah, selalu menghadapi tekanan-tekanan masalah yang tidaklah kecil. Ya. Dikatakan dalam pelayanan Injil mengalami penindasan, mengalami kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dikatakan ketelanjangan, bahaya, pedang. Bahkan ditegaskan oleh Rasul Paulus, kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Dalam bahaya maut sepanjang hari, dari hari ke hari itu. Waduh, bagaimana Paulus ini perjuangannya itu sangat-sangat berat, merupakan tantangan yang harus dihadapi dari hari ke hari untuk memperjuangkan imannya. Ini Paulus, bagaimana ketika sudah menjadi milik Tuhan, dia tidak tinggal diam. Terus bagaimana ya berjuang di dalam iman, tantangannya tidak mudah, ya, tantangannya tidak kecil, ya. Tapi dalam semuanya itu dikatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Kristus yang telah mengasihi. Wah, ini merupakan suatu ya sangat luar biasa. Bagaimana Paulus sadar akan segala perbuatan yang dulu menganiaya orang percaya, orang-orang Kristen. Ketika Tuhan sudah menangkap menjadi miliknya, dia sebagai seorang yang tidak
tinggal diam, tidak untuk terus hanya macam senang, tapi bagaimana untuk senantiasa melakukan untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil. Dan tantangan-tantangan sangat-sangat berat. Namun Paulus tidak putus asa. Ya. Banyak orang yang diberkati, ya. Banyak orang yang bertobat. Namun dalam hal Paulus membayar harga dalam perjuangan bukan suatu yang ringan. Meskipun penindasan ada, namun dikatakan penindasan ada, penganiayaan ada, dikatakan. Kita baca di dalam ayat yang 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini benar-benar membuktikan bahwa Paulus ini seorang yang benar-benar mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Tuhan, tentang kasih-Nya yang Tuhan berikan. Itu sangat-sangat luar biasa, yang terus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sampai apa yang dikatakan sebagai sesuatu yang terus mau berperang, yang terus tidak henti-hentinya untuk terus berjuang demi imannya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin yang tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang benarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini kata-kata ini benar-benar kata-kata yang menunjukkan seorang yang berjuang dan tidak pernah kalah. Himpitan, tekanan hidup, bahaya maut hari-hari ke hari tidak membuat imannya menjadi goyah. Imannya tidak goyah. Ini sudah membuktikan tentang bagaimana ia meneladani penderitaan Kristus yang begitu besar, bagaimana menyelamatkan umatnya, harus dianiaya, dicaci maki, dibenci, diludahi, disalibkan, dibunuh. Namun Tuhan Yesus tidak putus asa, namun tetap menunjukkan kerelaannya, ketulusannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah sesuatu yang dimiliki Paulus, bagaimana perjuangan imannya yang tidak tergoyah dengan tantangan apapun, karena tahu bahwa Allah yang mengasihi tidak pernah membiarkan Paulus. Rela untuk menderita, rela untuk ditindas, rela dalam segala perkara. Karena Kristus telah mengasihinya. Inilah merupakan keyakinan iman Paulus yang terus mau berjuang di dalam iman.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa sering terjadi orang-orang percaya menjadi begitu takut dan lemah? Ya. Seperti contoh seorang yang bernama Saul, ya, Raja Saul, ya. Ia begitu takut menghadapi orang Filistin yang sebelumnya keberaniannya luar biasa. Keberaniannya luar biasa, mengalahkan banyak raja-raja. Ya. Namun di situ mengapa Saul begitu takut ketika menghadapi orang Filistin? Yaitu karena Saul tidak hidup di dalam kasih Allah, yaitu dengan tidak taat kepada perintah Tuhan. Tidak hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, yaitu tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga mengakibatkan Saul, ya, takut, begitu takut sekali. Nah, ini menjadi contoh bagi kita, pelajaran bagi kita, bagaimana kehidupan kita ini terus senantiasa berjuang untuk bagaimana, ya, mengasihi Tuhan dengan terus taat kepada Tuhan. Sebab ketika kita apa yang Tuhan kehendaki bagi kita tidak kita sikapi dengan sebenarnya, itu pun juga berakibat yang tidak baik terhadap diri kita sendiri. Ya. Kita bila bisa merenungkan seperti apa yang dialami Saul, itu tidak hanya menyangkut pribadi Saul sendiri, dampak dalam keluarga, hal-hal yang lain. Kalau kita sebagai orang yang sudah berumah tangga, sebagai bapak, sebagai orang tua, punya anak-anak, ketika sebagai seorang kepala rumah tangga hidupnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, tidak menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, bagaimana dapat, ya, membuat, ya, hidup menjadi berkat dalam keluarga. Sekarang ini begitu banyak orang tua sudah tidak ada wibawa lagi untuk menasihati anak-anaknya, karena hidupnya tidak menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Tidak ada wibawa untuk menasihati. Sebab ketika menasihati tidak mampu karena hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Anak-anaknya bisa beralasan, bapak ya begini, hidupnya enggak, ya saya ikut saja. Ya, pengaruhnya sangat luas. Nah, inilah yang menjadi renungan bagi kita, bagaimana kita nih terus lalu berjuang bagaimana untuk terus membuat anak-anak Tuhan ini dalam hal kasih karunia Allah yang Tuhan sudah terima, terus mau berjuang sungguh-sungguh di dalam kehidupan imannya. Sebab kehidupan orang percaya tiap waktu, tiap saat menghadapi lawan bukan kepada manusia, tapi pada roh-roh dunia ini, kuasa-kuasa iblis. Dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu itu iblis, ya, mengaum-ngaum yang siap menelan mangsanya. Ya. Iblis itu dianggap sebagai seperti binatang buas yang kejam, yang ganas,
tiap saat terus berusaha untuk bagaimana menelan mangsa, karena itu singa. Ya. Nah, ini menjadi suatu pergumulan bagi kita. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu agar orang-orang percaya itu tidak hidup dalam ketakutan, melainkan lebih daripada orang-orang yang menang, dikatakan Rasul Paulus ketika menghadapi musuh iman. Seperti Paulus tadi, dengan tetap tinggal di dalam kasih-Nya yang dinyatakan dengan ketaatan kepada Allah. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Jadi ini sesuatu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita orang-orang percaya. Ya. Untuk kita tinggal di dalam kasih-Nya yang dinyatakan ketaatannya kepada Tuhan. Ya, meskipun tidak mudah, ya. Meskipun ini sesuatu yang tidak mudah, namun perlu diperjuangkan. Perlu diperjuangkan tiap waktu, tiap saat, untuk terus mohon pimpinan daripada Tuhan. Terus kita mohon, ya, tuntunan daripada Tuhan. Apa yang Allah kehendaki bagi kita, supaya kita lakukan, agar kiranya kita boleh berkenan di hatinya Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah, ya, nasihat daripada Rasul Paulus. Kita bisa belajar melalui orang Israel bagaimana ketika tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Tuhan, dampaknya begitu, ya, tidak baik, merugikan dirinya sendiri. Tetapi ketika Paulus, ketika sudah menerima kasih karunia Allah, terus berjuang, tapi dampaknya banyak orang yang diberkati, banyak orang yang diselamatkan, sehingga tidak sia-sia. Buahnya begitu luar biasa. Ya. Nah, biar ini menjadi suatu berkat bagi kita. Demikian juga doa-doa kita untuk bangsa kita. Kita ingin pemimpin negeri ini juga pemimpin yang terus berjuang, ya, untuk negeri ini, sehingga apa yang kita harapkan untuk pemulihan negeri ini Tuhan nyatakan kuasanya. Untuk itu inilah firman Tuhan, dan kiranya menjadi berkat untuk kita berdoa bersama-sama.